Judulnya saya ganti deh. Elia Tarigan, saya kasih link, kita debat mau nggak? Ayo jawab. Kalau mau saya kasih link, kita debat ya. Siapa tadi? Elia Tarigan. Saya mau jawab, tapi kita debat, mau nggak Elia Tarigan? Hah? Ada pertanyaan kayak siapa sih Tarigan, siapa Eli Tarigan ini ngomong perihal kayak mos. Bagus nih bang. Menurut Kristen setelah Yesus bangkit dia jadi Tuhan, tetapi menurut para murid setelah Yesus bangkit ternyata Yesus adalah hantu. Itu, agak tuh dalam hari kunci belum aja. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Ibu Rosa, saya bertempat tinggal di wilayah Kalimantan ya, Kalimantan aja deh, Kalimantan. Jadi artinya orang-orang Kalimantan. Saya memperkenalkan diri, saya ini umur saya udah tua loh, udah 50 tahun. Nah, di saat umur 50 tahun itu mukjizat luar biasa dari Yesus Kristus ya. Mungkin Tuhan panggil saya, Tuhan jamah saya di umur sekian. Saya menikah dengan suami yang notabene dia dulunya memang dia dari lahir memang Kristen. Memang Kristen. Kami menikah dengan beda agama selama 18 tahun. Jadi mungkin orang banyak mengira ya, dia ngikut Kristen, ya itu omongan orang karena suaminya, bukan karena suami. Itu hanya perantara ya. Tapi saya mengikuti itu betul-betul saya memang dipanggil. Kenapa? Karena sewaktu itu kenapa saya nggak dari dulu aja masuk Kristen, begitukah? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa hanya sudah 18 tahun baru ikut Kristen? Nah, mungkin Tuhan Yesus itu punya rencana baik buat saya. Jadi saya mungkin harus ditempa dulu ya. Jangan asal kayak instan begitu. Karena kan menurut kita semua kalau segala yang instan itu tidak baik ya. Semua yang instan itu tidak akan abadi. Nah, itulah rencana Tuhan. Indah sekali buat saya. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan kesaksian saya. Saya mengenal Tuhan Yesus itu melalui, memang dari dulu saya sudah 1 tahun yang lalu ya, udah tahu sih. Ini kalau saya cerita, saya itu kayak ada yang kurang. Dulu pernah sholat dulu ya, sholat. Nah, seperti saya sampaikan juga di kesaksian saya dengan channelnya Ibu Uti, di waktu sholat itu suami saya itu baru pertama kali dia tegur saya, bukan tegur, dia menyapa begini, kamu ngerti nggak apa yang kamu ucapkan? Ini mohon maaf loh ya, kalau kamu jangan tersinggung ini. Mohon maaf kalau kamu tersinggung. Aku hanya tanya, bukan kayak menguji kamu enggak. Kamu ngerti nggak? Kamu dari awal kamu sholat sampai kamu sujud, sampai segala, sampai selesai, dan kamu baca zikir-zikir itu, kamu tahu artinya nggak tahu, saya bilang jujur saya nggak tahu. Nah, di situ kayak udah semacam kayak dia tanya itu memang biasa saya menurut dia, tapi kayak semacam perasaan saya kok kayak tersentak ya. Oh iya ya, saya nggak marah. Nah, dari situ saya udah galau saya itu udah hampir setahun ya, ini kan udah mau Natal nih. Berarti sejak mau Natal itulah dia sapa saya mengenai, kamu bisa nggak artinya kamu jelaskan. Nah, itu sampai saat ini terjawablah semuanya. Hanya beberapa 1 bulan yang lalu kalau nggak salah itu
saya bertemu, bukan bertemu, kenalan dengan teman, karena saking rindu, saking kepinginnya, siapa sih Yesus itu ya, siapa Yesus itu. Saya itu penasaran cari informasi melalui Google, melalui apalah, saya baca-baca, tapi ya belum ada kejelasan, belum ada pembimbing ya. Di situ saya berguru sendiri, berpikir sendiri bagaimana menurut perasaan saya aja. Jadi akhirnya saya itu ada punya Facebook, bergabunglah saya di Facebook itu dengan karena saking kepingin, cobalah saya bergabung dengan orang-orang yang di grup rohani ya, bergabunglah di grup rohani. Di situ, ini awal mulanya saya tahu Pak Kace itu ya, ada proses memang. Nah di situ saya pernah posting, saya cuman salam, saya ikut bergabung, saya bilang begitu aja. Saya ini orang Muslim, tapi tujuan saya ikut di Facebook ini bukan saya untuk mengacau. Saya ini orang Muslim yang ingin benar-benar tahu tentang Tuhan Yesus. Siapa tahu kalian bisa bantu, begitu loh postingan saya. Nah disitulah, itu hati kayak ringan aja, saya mau ketik-ketik itu, coba-coba deh masuk sini. Akhirnya banyak yang respon saya juga nggak berharap saya minta sokongan atau apa. Akhirnya banyak yang support saya, memang banyak. Tapi ada satu orang yang masih dari agama sebelah itu ya, dia menghujat saya mati-matian, saya dihina dengan kata-kata dia nggak ngomong apa, kan dia cuman komen-komen begitulah ya, pedas, nggak enak, memang sakit, saya dikatain macam-macam, tapi nggak perlu saya, ya yang jelas nggak enak itu tahu aja lah gimana ya. Nah di situ saya itu bingung mau gimana ya. Nah ada satu teman orang dari Kristen ya, tentunya dari Kristen ya, ini saya sapa sekalian juga buat dia, siapa tahu dia nonton. Itu kalau nggak salah Marsanal Tarigan, teman saya Marsanal Tarigan. Kalau ini mohon maaf kalau saya salah sebut ejaannya. Salam buat kamu juga di sana. Senang sekali kalau kamu udah dengar kesaksian saya sebut kamu karena saya terima kasih sama kamu. Nah dari dia itu, dia bela saya dan teman-teman yang lain di Facebook. Babe di sorge, Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa, yang percaya diampunin dosanya, yang percaya kagak binase, yang percaya kagak binase, karena Dialah juru selamat dunia. Haleluya. Ayo kita semua orang yang percaya, pujilah Dia. Ayo kita semua orang yang percaya, bersukacita. Ayo kita semua orang yang percaya, puji namanya. Ayo kita semua orang yang percaya, sembahlah Dia. Karena Dia kita diberkatin, karena Dia kita diselamatin.
tabe di sorge